Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya peserta magang 3 yang ditempatkan di SMP Negeri 1 Padamara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan rahmat serta karunia-Nya. Apa kabar kalian semua adik-adik? Semoga kabar kalian sehat selalu. Di kondisi pandemi seperti ini, tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran melalui secara langsung atau tatap muka. Kita diwajibkan untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online. Materi yang kita akan bahas yaitu kaidah kebahasaan teks cerpen, melanjutkan materi kemarin yaitu struktur teks cerpen. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai materi mengenai kaidah kebahasaan. Oke, langsung saja kita mulai ya adik-adik. Kaidah kebahasaan menurut sudut pandang pencerita. Sebenarnya terdapat 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, orang kedua, serta orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu aku, saya, beta, abdi, kulo, dan lain-lain. Contohnya, hari ini aku ke sekolah dengan perasaan yang penuh semangat. Bagaimana tidak? Sedangkan sudut pandang menurut orang kedua yaitu contohnya kata tunggal kamu, anda, kau, dan engkau, dan kata jamaknya yaitu kalian. Sedangkan sudut pandang yang terakhir, sudut pandang orang ketiga, contohnya dia, ia, mereka, dan lain-lain. Misalnya, dia duduk di tepi lapangan dengan kepala yang tertunduk, lalu Resti dan kawan-kawannya. Baik, yang selanjutnya atau yang kedua yaitu kaidah kebahasaan keterangan waktu, kini, dan lampau, yaitu merupakan kata yang menerangkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata keterangan waktu sendiri umumnya terdiri atas sekarang, yang akan datang, lampau, dan kata-kata lain yang sejenis. Contohnya yang sekarang, kini, hari ini, saat ini, dan lain-lain. Misalnya, hari ini aku ke sekolah dengan perasaan yang penuh semangat. Bagaimana tidak? Kemudian, yang akan datang dan lampau. Contohnya besok, kemarin, lusa, dan lain-lain. Misalnya, Andi mengatakan bahwa esok ia tidak akan berangkat sekolah. Kemarin ia mendapat kabar bahwa. Kemudian, kata benda khusus merupakan pemilihan kata untuk dapat menggambarkan suasana dalam cerpen. Penggunaan kata benda khusus ini akan memberikan efek makna yang kuat dan perincian yang detail dan rinci. Contohnya pada kata stetoskop. Pria parubaya itu menyenderkan punggungnya pada kursi sembari melepas stetoskop yang telah ia kenakan sejak pagi ini. Stetoskop menggambarkan suasana di ruang dokter atau rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan uraian deskriptif yang rinci, merupakan deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan cerita, bisa saja latar maupun karakter. Contohnya, ruas jalan itu penuh sesak oleh 2 kelompok pemuda yang saling bersahutan, sembari melemparkan tinju ke arah masing-masing lawan. Bunyi debam serta tulang terdengar begitu nyaring, disertai deru napas berat yang menambah ketegangan perkelahian saat itu. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya, alias kias ataupun konotasi. Yang pertama yaitu simile atau perbandingan langsung. Contohnya, tubuh Dodi begitu lincah seperti kancil.
Kemudian majas metafora, yaitu majas perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Contohnya, parasmu adalah purnama yang bersinar. Dan yang terakhir yaitu majas personifikasi, yaitu majas yang memberikan sifat dan tingkah laku manusia kepada selain manusia. Contohnya, matahari malu-malu, mengintip dari ufuk timur. Dan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan pertanyaan retorik, kalimat tanya retoris yang jawabannya sudah jelas. Pertanyaan retoris adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui secara umum. Sebuah cerpen banyak menggunakan pertanyaan retoris karena untuk membangun suasana dalam cerpen dan membawa pembaca supaya bisa ikut terlibat dalam cerita tersebut. Contohnya, bukankah tidak apa-apa jika sesekali merasa sedih? Dan contoh lainnya, mengapa kamu tega menyakiti hati ibumu? Bagaimana adik-adik? Sudah paham semua kan? Jangan lupa untuk senantiasa membaca kembali materi-materi sebelumnya. Terus belajar dan semangat. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai teks cerpen dan mendorong adik-adik agar tetap belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, yang mengharuskan kita tetap berada dalam rumah. Belajar bisa jadi pilihan untuk mengisi waktu luang dan tentu saja dapat memberikan berbagai manfaat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih untuk yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.